Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah 'adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajahallah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka dengan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika shalihin. Allahumma wafiqni bi ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi min masyayikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatik wa husni syukrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah, yang terus menjaga iman Islam kita, yang menjaga syariat kita, yang dapat mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dari tadi malam kita sudah dikirim rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan sampai saat ini kayaknya ya masih ada. Alhamdulillah, jangan pernah ada yang merasa terganggu dengan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Beruntung dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di negeri yang banyak hujan. Berarti rahmat Allah, nikmat Allah begitu banyak untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, acara kita tambah niat kita adalah peringatan Isra Mi'raj. Karena kalau diingatkan, insya Allah kita akan lebih kuat dan kita akan mendapatkan pahala lebih banyak. Kata Nabi SAW, dalam satu perbuatan bisa banyak niat. Kita sekarang niat ngaji seperti biasa, tolak ilmu, ditambah hari ini niat peringatan Isra Mi'raj sebagai bukti iman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Rasulullah SAW, sebagai bukti membenarkan apa yang dikisahkan oleh Nabi SAW, dan juga apa yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, hanya orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya, yang menerima tentang kisah Isra Mi'raj. Kalau orang yang tidak beriman, jangankan orang biasa yang bercerita, di saat Nabi malamnya Isra dan Mi'raj, paginya mengumpulkan masyarakat.
untuk menyampaikan tentang apa yang sudah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah satu saat berdiri di satu tempat, seorang diri, tiba-tiba ada Abu Lahab bertanya, Muhammad, sedang apa kamu di pagi hari ini? Abu Lahab, Abu Jahal. Sarwa kene jahil kene wae. Abu Jahal nanya, Muhammad, kenal mana isuk-isuk di dia? Begitulah kata kira-kira bahasa Sunda nama. Kebetulan aku ingin menyampaikan satu berita. Kata Rasulullah, kata Abu Jahal, berita apa? Tadi malam aku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah sampai ke Palestina. Apa yang kamu lihat? Rasulullah bercerita tentang apa yang sudah dialami. Kata Abu Jahal, benar kamu seperti itu? Berani enggak kamu menceritakan kembali kepada masyarakat tentang apa yang sudah kamu ceritakan barusan? Kumpulkan masyarakat, aku ceritakan. Rasulullah bercerita kepada mereka tentang segala apa saja yang sudah dilihat, yang sudah dialami sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa. Orang-orang pada berkumpul. Kata mereka, di antara mereka ada yang beriman, ada yang bertambah kuat imannya, ada yang tidak percaya. Orang-orang musyrik mengatakan ini adalah sekedar mimpi, hayalan, dan sihir. Coba Muhammad, kalau memang benar kamu sudah sampai ke sana, apa yang kamu lihat? Apa warna Masjidil Aqsa itu? Menghadapnya kemana? Pintunya berapa? Jendelanya berapa? Tangganya berapa? Dan segala ditanyakan. Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril sekian. Kata mereka yang sudah pernah, ternyata apa yang dikisahkan oleh Muhammad itu benar. Kata Rasulullah, dalam perjalanan aku menuju ke sana, aku melihat ada kafilah yang menuju dari Palestina menuju ke Mekah sedang kembali. Nanti mereka akan datang hari Rabu pada waktu duha. Ditunggu oleh mereka. Benar nggak nih Muhammad ceritanya? Bahwa apa yang sudah dikatakan itu benar kenyataan. Ditunggu benar apa yang disabdakan oleh Nabi sesuai tepat pada waktunya dan peristiwanya apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, kamu ketemu dengan Muhammad enggak waktu berjalan? Enggak, tapi pada waktu unta kami tersesat dan kami tidak tahu ada di mana, kami mendengar ada suara Muhammad ngasih tahu untamu ada di sana. Apa yang dikisahkan oleh Nabi benar, iya si Muhammad ternyata. Kabeh benar, tapi sebab hatinya sudah tertutup, maka akhirnya mereka tetap mengatakan, ini hanya sekedar sihir saja. Nah hadirin rahimakumullah, begitulah hati orang-orang yang tertutup. Termasuk Abu Jahal yang mendengarkan cerita langsung dari mulut Nabi yang mulia, yang suci, tetap mereka tidak percaya. Kita yang jauh hidup dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita terhadap apa yang diceritakan oleh Nabi dan apa yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Ya Allah, aku bersaksi bahwa apa yang dialami oleh Nabi itu adalah benar. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj harus diyakini bukan sekedar rohnya saja yang terbang, yang sampai ke Masjidil Aqsa, yang sampai ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, tetapi betul-betul abdun lahir dan batin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya dan juga batinnya. Bukan mimpi, bukan hayalan, bukan ruhuan, bukan rohnya saja, tetapi dengan jasadnya. Hadirin rahimakumullah, disinilah kita bisa mengukur tentang kualitas zat zohir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara akal. Malaikat Jibril zatnya dibuat dari apa? Dari cahaya. Intinya cahaya, bukan cahaya biasa. Lampu mengeluarkan cahaya, mata kita masih bisa melihat. Ini adalah cahaya yang kasar. Matahari cahaya yang sangat kuat, lebih daripada seluruh lampu yang ada di dunia, tapi masih bisa kelihatan oleh mata. Malaikat Jibril ada dan para malaikat ada di sekitar kita, tapi tidak bisa disentuh oleh badan dan juga tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan mungkin tidak bisa diteropong oleh alat yang tajamnya lebih dibandingkan dengan mata. Saking lembutnya itu. Sebab dibuat oleh Allah dari inti cahaya. Buruk juga cahaya. Sebab kehidupan di akhirat itu seperti cahaya. Buruk sebagai tunggangan atau kendaraan kita nanti di surga adalah cahaya. Kita ukur secara akal ya. Cahaya bisa melesat begitu cepat. Kita tahu semua cahaya matahari kecepatannya sekitar 3.000 km per jam, per detik. Pesawat mana yang bisa melebihi kecepatan itu? Enggak ada. Katanya kecepatan pesawat jet tempur yang paling cepat adalah sekitar hampir 3.000 km per jam. Bukan per detik, per jam. 1 jam ada 360 detik. Jadi kalau dikalikan berapa? Rasulullah berjalan menunggang buruk didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hitungan mungkin itu beberapa, bukan menit, kayaknya detik aja gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melihat dalam perjalanan itu segala macam peristiwa. Dari situ Nabi terbang dibawa oleh buruk, didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail sampai ke langit pertama. Ketemu dengan siapa? Nabi Adam. Naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua peristiwa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita iman. Dalam perjalanan Isra Mi'raj banyak Nabi bertemu dengan segala sesuatu peristiwa. Ada orang yang bercocok tanam, panen belum selesai, di belakang sudah waktunya panen lagi. Di belakang panen, di depan sudah waktu panen lagi. Itulah gambaran orang-orang yang sodaqoh, yang beramal soleh, sehingga kebaikannya akan terus mendapatkan untung yang tidak akan berhenti. Tapi ada satu peristiwa, katanya Nabi melihat ada orang yang kepalanya dihancurkan oleh dirinya sendiri, didagor-dagorkan, ditakolan sampai hancur kepalanya. Tapi akhirnya kembali lagi. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sakit nggak tuh? Sirah dihancurkan oleh dirinya sendiri, bukan orang lain.
Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, Anda tahu nggak siapa dia?" Kata Rasulullah, "Saya tidak tahu." Kata malaikat Jibril, "Itu adalah orang yang berat apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat." Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dianggap enteng tentang sholat ya. Sholat ini adalah satu kewajiban yang utama, yang menjadi dalil, yang menjadi burhan kalau kita mengaku orang yang beriman harus sholat. Yang menjadi dalil kalau kita iman kepada Rasulullah harus sholat. Yang menjadi dalil kalau kita mengaku sebagai muslim, orang Islam harus ada sholat. Mereka yang tidak sholat akan disatukan oleh Allah di akhirat dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, dengan Ubay bin Khalaf. Keempat orang ini adalah manusia terlaknat yang dijamin masuk ke dalam neraka, yang dimurka oleh Allah, yang setiap hari dilaknat oleh seluruh makhluk karena mereka adalah orang-orang yang membangkang dan sebagai lambang-lambang kekufuran, kemusyrikan dan juga pembangkangan terhadap kebenaran, terhadap para nabi, dan lambang kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, manusia yang tertipu, yang hidupnya berlebih-lebihan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dilaknat oleh Allah. Orang yang tidak sholat mengaku iman disatukan di akhirat dengan Fir'aun. Berat nggak bapak-bapak, ibu-ibu dosanya itu? Maka kita sempurnakan ibadah kita, sholat kita, rukunnya dan syaratnya. Syarat sholat apa? Satu, iman, Islam. Nabi sebelum menerima tugas sholat oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dibersihkan dulu dirinya. Nabi sudah bersih, Nabi sudah suci, Nabi sudah baik, Nabi sudah pintar, ilmunya tidak ada yang menandingi. Tapi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, dibelah dulu dadanya, dioperasi dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan dulu hikmah, ditambah imannya, ditambah apa lagi? Ditambah lagi keyakinannya. Sebab apa? Akan diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala syariat yang sangat hebat sekali, yaitu Islam, yaitu sholat. Maka hadirin rahimakumullah, apabila kita ingin sempurna sholatnya, imannya harus lebih kuat, ilmu harus ditambah, keyakinan juga harus benar, harus lurus. Jangan merasa benar, jangan yakin ini benar padahal tersesat. Bagaimana untuk mendapatkan itu semuanya? Ngaji yang benar, ngaji yang istiqomah, cari ilmu yang istiqomah, yang benar, supaya perjalanan hidup kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Nabi yang sudah pintar dikasih hikmah, Nabi yang sudah kuat imannya ditambah imannya, Nabi yang sudah baik dikuatkan lagi. Apa sebabnya? Akan dipanggil oleh Allah, akan ketemu dengan Allah, akan diberikan tugas oleh Allah yang maha dahsyat, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu tentang sholat. Dan itu adalah peristiwa yang terjadi pada waktu Isra Mi'raj. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW mencium bau wangi. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, tahukah Anda ini wangi apa? Ini harum apa?" Kata Rasulullah, "Tidak tahu. Ini adalah wanginya seorang yang soleh, yaitu Siti Masitoh. Dia adalah seorang pembantu di istana Fir'aun yang tugasnya untuk menyisir babatok anak Fir'aun. Hulukna babatokna, sanes mastakana hulukna." Begitu dia sedang menyisir, jatuh katanya sisirna. Kemudian diambil sambil membaca nama Allah, Bismillah.
Kita nggak tahu ya bagaimana bahasanya. Tapi kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh anak Fir'aun kedengaran. Gitu. Ku aing kadenge sia make nyebut pangeran selain bapak aing. Bener sia boga pangeran selain bapak aing. Cek ibu itu, iya, iya, Tuhanku, Rabbku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, benar, benar, tidak akan berubah, tidak. Dilaporkan siapa aing ke bapak aingnya, bapak aing ke Tuhan, bapak aing ke pangeran. Jelema kudu sujud ka manehanana. Eueuh pangeran selain bapak aing. Cek di itu tanya. Ada. Kalau bahasa kita mungkin laporkeun ku sia. Aing waroma. Dilaporkeun ka bapana ka. Firaun jelema anu ngaku sebagai Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terbayang enggak secara akal? Orang mengaku Tuhan, tapi barang dana sarua jeung urang. Lamun di Indonesia, meureun khususnya di Bogor, eta Tuhan ngadaan sambal tarasi, ngadaan oncom, lauk asin, toge, geus barang daan seubeuh nyeri beuteung modal eta Tuhan teh. Eta Tuhan keur nago gue nungguan taina keluar. Tai Tuhan sarua jeung urang bau. Ieu mah bapak-bapak